Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang kelima, yaitu segi 4 dan segi 3. Di bagian yang pertama kita akan membahas segi 4. Segi 4. Mengenal macam-macam segi 4. Yang pertama, ini dia, yaitu bujur sangkar atau persegi. Yang kedua, ada persegi panjang. Perhatikan. Kemudian, yang ketiga, yaitu jajar genjang. Merupakan segi 4 juga. Kemudian, yang keempat, ada belah ketupat. Ini dia, belah ketupat. Kemudian, yang berikutnya, ada trapesium. Dan yang terakhir yaitu layang-layang. Nah, keenam bangun ini merupakan bagian dari segi 4. Yang berikutnya, sifat-sifat dari segi 4. Yang pertama adalah persegi atau bujur sangkar. Ini dia gambar dari persegi atau bujur sangkar. Oke, sifat-sifatnya yaitu yang pertama, bahwa keempat sisi dari bangun segi 4 ini panjangnya sama, yaitu AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian A ke D, ini panjangnya sama. Maka ini diberi tanda seperti ini yang menandakan bahwa seluruh panjang sisinya sama panjang. Yang kedua yaitu mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Dua pasang sisi yang sejajar, yaitu AB dengan CD ini sejajar, kemudian AD dan BC, sehingga mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Yang berikutnya mempunyai 4 sudut siku-siku. Oke, dari bangun persegi ini membentuk 4 sudut siku-siku, maka seluruh sudutnya sama besarnya, yaitu merupakan sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Sudut A siku-siku, B siku-siku, sudut C siku-siku, sudut D juga siku-siku. Yang berikutnya mempunyai dua garis diagonal yang saling berpotongan tegak lurus atau siku-siku. Ini dia, garis diagonal ini ditarik dari sudut A ke sudut C, kemudian dari sudut B ke sudut D. Nah, ini merupakan dua garis diagonal yang saling berpotongan, kemudian saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Yang berikutnya mempunyai 4 simetri lipat. Oke, jadi bangun persegi atau bujur sangkar ini dapat dilipat menjadi 4 simetri lipat. Kemudian yang terakhir mempunyai 4 simetri putar juga, dapat diputar sebanyak 4 kali atau 4 simetri putar. Yang kedua yaitu persegi panjang. Ini agak mirip dengan persegi, bangun persegi panjang. Yang pertama sifatnya adalah mempunyai 4 sisi yang berhadapan sama panjang. Oke, 4 sisi, kemudian sisi yang berhadapan sama panjang. AB berhadapan dengan CD, maka ini panjangnya sama. Kemudian AD berhadapan dengan BC, maka panjangnya juga sama. Yang berikutnya mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Oke, sisi yang berhadapan tadi adalah merupakan sisi yang sejajar. AB sejajar dengan CD, kemudian AD sejajar dengan BC. Yang berikutnya mempunyai 4 sudut siku-siku, sama seperti bangun persegi, bahwa persegi panjang juga membentuk 4 sudut, dan kesemua sudutnya merupakan sudut siku-siku, yang besarnya adalah 90 derajat. Yang berikutnya mempunyai dua garis diagonal yang saling berpotongan, dan panjangnya juga sama. Oke, sama pada bangun persegi juga, membentuk dua garis diagonal, nih AC, kemudian BD, garis diagonal yang saling berpotongan. Tetapi perbedaannya adalah jika dalam persegi garis diagonalnya ini membentuk sudut siku-siku, tetapi dalam persegi panjang ini tidak. Kenapa? Karena seluruh panjang sisinya tidak sama. Nah, ini perbedaannya.
Yang berikutnya mempunyai dua simetri lipat. Simetri lipatnya hanya ada dua. Kemudian simetri putarnya juga sama, ada dua. Memiliki atau mempunyai dua simetri putar. Bangun yang ketiga yaitu jajar genjang. Ini dia bangun jajar genjang. Sifatnya yang pertama yaitu mempunyai 4 sisi. Sisi yang berhadapan sama panjang, sama seperti bangun persegi panjang. Ini sisi yang berhadapan sama panjang. Dan juga sisi yang berhadapan ini merupakan sisi yang sejajar, sehingga mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Yang ketiga mempunyai 4 sudut. Sudut yang berhadapan sama besar. Oke, memiliki 4 sudut. Ini sudut A, B, C, dan D. Sudut yang berhadapan ini besarnya sama, maka A ini berhadapan dengan sudut C. A dan C, sudut A dan sudut C besarnya sama. Kemudian sudut B ini berhadapan dengan sudut D, sehingga ini juga besarnya sama. Yang berikutnya, jumlah dua sudut yang berdekatan itu adalah 180 derajat. Oke, maksudnya adalah nih sudut A ini berdekatan dengan sudut D, atau sudut A ini berdekatan dengan sudut B. Jika dijumlahkan, itu besarnya adalah 180 derajat. Misalkan sudut A dan sudut D dijumlahkan, maka besarnya adalah 180 derajat. Misalkan sudut B ini berdekatan dengan sudut C, dijumlahkan, maka besarnya adalah 180 derajat. Yang berikutnya mempunyai dua garis diagonal yang saling berpotongan dan panjangnya sama. Oke, ini juga mempunyai dua garis diagonal, A ke C, kemudian B ke D. Kemudian mempunyai dua simetri putar. Ini simetri putarnya ada dua, tetapi tidak memiliki simetri lipat. Nah, ini nggak bisa dilipat. Yang keempat adalah belah ketupat. Ini dia bangunnya belah ketupat. Sifatnya yang pertama yaitu mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Oke, keempat sisinya adalah sama panjang. Nih, AB, kemudian BC, CD, dan DA ini panjangnya sama. Maka diberi tanda seperti ini. Yang kedua, mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Oke, ini sisi yang sejajar, sisi yang berhadapan. Maka AB ini sejajar dengan CD, kemudian AD sejajar dengan BC. Yang berikutnya mempunyai 4 sudut. Sudut yang berhadapan sama besar. Oke, bangun belah ketupat juga mempunyai 4 sudut. A, kemudian sudut B, sudut C, dan sudut D. Sudut yang berhadapan besarnya sama. Maka A ini berhadapan dengan C, besarnya sama. Kemudian B berhadapan dengan D, besarnya juga sama. Ketika semua dijumlahkan, besarnya adalah 360 dibangun persegi. Jika keempat sudutnya ini dijumlahkan, besarnya adalah 360. Yang berikutnya mempunyai dua garis diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan juga membentuk sudut siku-siku. Oke, ini garis diagonalnya ada dua, A ke C, kemudian B ke D, dan membentuk sudut siku-siku. Nih di tengahnya ini, perpotongannya ini membentuk sudut siku-siku. Maka seluruh sudut perpotongan diagonalnya ini adalah 90 derajat. Yang berikutnya mempunyai 4 simetri lipat dan juga 4 simetri putar, sama seperti pada bangun persegi. Karena seluruh panjang sisinya sama, maka memiliki 4 simetri lipat dan juga 4 simetri putar. Bangun yang berikutnya adalah layang-layang. Ini dia bangun layang-layang. Sifat yang pertama yaitu mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Oke, ada 4 sisi, dua sisinya sama panjang, dua pasang sisi yang sama panjang. Maka AB ini, AB dan AD ini sama panjang, kemudian BC dan CD ini juga sama panjang. Maka mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Oke, hanya satu pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut B dan sudut D. Oke, sudut C dan sudut A ini tidak sama. Kenapa? Karena di sini perhatikan,
ini panjang sisinya berbeda, sehingga sudut yang terbentuk pun akan berbeda. Yang ketiga, mempunyai dua garis diagonal yang saling berpotongan tegak lurus atau siku-siku. Oke, tetapi panjangnya berbeda. Panjang diagonalnya maksudnya. Ya, ini dia garis diagonalnya. Ini perpotongannya membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, ini dia. Yang berikutnya mempunyai satu simetri lipat dan juga satu simetri putar. Bangun yang berikutnya adalah trapesium sama kaki. Oke, perhatikan. Ini dia bangun trapesium, kemudian sama kaki. Sifatnya yang pertama yaitu mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Nah, ini dia. Sisi yang sama panjang yaitu AD dan BC. Yang berikutnya yaitu mempunyai sepasang sisi berhadapan sejajar. Sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Ini dia sudut sisi AB dan CD. Ini adalah sisi yang sejajar. Yang berikutnya mempunyai dua pasang sudut yang jumlahnya 180 derajat. Oke, dua pasang sudut yang jumlahnya 180 derajat, yaitu sudut A ini jika dijumlahkan dengan sudut D, oke, ini maka jumlahnya 180 derajat. Atau sudut B ditambahkan dengan sudut C, ini juga jumlahnya 180 derajat. Yang berikutnya mempunyai dua pasang sudut yang besarnya sama, yaitu sudut A dan sudut B. Kemudian sudut C dan sudut D ini besarnya sama. Oke, dibentuk dari ini dia sisi yang ada, kemudian membentuk sudut. Jika kita lihat, maka ini A dan B besarnya sama, kemudian C dan D besarnya sama, besar sudutnya. Yang berikutnya mempunyai dua garis diagonal yang saling berpotongan. Oke, ini dia garis diagonal yaitu AC dan B ke D. Nah, garis diagonalnya. Yang berikutnya yaitu bangun trapesium siku-siku. Kalau tadi sama kaki, yang ini adalah trapesium siku-siku. Ini dia. Kenapa dikatakan siku-siku? Karena sudutnya membentuk sudut siku-siku. Nah, di sini dia. Sifat yang pertama yaitu mempunyai sepasang sisi berhadapan sejajar. Ini dia, sisi yang berhadapan sejajar yaitu AB dan CD. Yang kedua, mempunyai sepasang sudut siku-siku. Oke, ini dia sudut A dan sudut D. Ini sama, sudut A dan sudut D merupakan sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Yang berikutnya, mempunyai dua pasang sudut yang jumlahnya 180 derajat. Oke, maka sudut A dan sudut D ini 180 derajat jika dijumlahkan. Kemudian sudut B ditambah dengan sudut C besarnya juga 180 derajat bila dijumlahkan. Keliling dan luas segi 4. Yang pertama untuk bangun persegi atau bujur sangkar, ini dia. Bahwa kelilingnya adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Nah, maka seluruh sisinya dijumlahkan. Ini adalah keliling dari bangun persegi. Atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kenapa? Karena dalam bangun persegi seluruh panjang sisinya sama, maka tinggal kita jumlahkan. Atau juga dapat kita ringkas, rumusnya menjadi 4 dikali panjang sisi. Ini dia untuk mencari keliling. Kemudian yang berikutnya untuk mencari luas persegi atau segi 4. Ini dia, yaitu panjang kali lebar, panjang dan lebarnya. Karena panjang dan lebarnya sama, maka dapat kita tuliskan menjadi sisi dikali sisi, panjang sisi dikali panjang sisi, atau dapat kita ringkas menjadi panjang sisi dikuadratkan. Oke, dengan keterangan yaitu K adalah keliling. Jadi untuk keliling ini dapat
diringkas menjadi K. K sama dengan keliling. Kemudian luas adalah L, luas. Kemudian S ini adalah panjang sisi atau panjang rusuk dari bangun persegi, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Yang kedua, pada bangun persegi panjang. Untuk mencari kelilingnya, dapat kita cari dengan menjumlahkan seluruh panjang sisinya, sama seperti pada bangun persegi, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah A ke D atau D ke A. Oke, perhatikan dalam persegi panjang ini ada dua jenis sisi yang panjang dan sisi yang lebar. Maka dapat kita tuliskan AB adalah sisi yang panjang, BC adalah sisi yang lebar, kemudian C ke D adalah sisi panjang, kemudian A ke D atau D ke A merupakan sisi yang lebar. Oke, 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Dapat kita ringkas rumusnya menjadi 2 kali panjangnya ditambah 2 kali lebarnya. Atau dapat kita tuliskan juga menjadi 2 dikali atau dalam kurung panjang ditambah lebarnya. Kemudian dikalikan 2. Yang berikutnya untuk mencari luas dalam bangun persegi panjang, yaitu panjang dikali lebarnya, sisi panjang dikali sisi lebarnya. Oke, dengan keterangan K adalah keliling, kemudian L adalah luas, kemudian P ini adalah sisi yang panjang dan L adalah sisi yang lebar. Yang ketiga yaitu jajar genjang. Keliling dari jajar genjang sama seperti sebelumnya, yaitu bangun persegi dan persegi panjang. Kita jumlahkan seluruh sisinya, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah A ke D atau D ke A. Ini 2 kali panjang ditambah 2 kali lebarnya. Yang berikutnya untuk mencari luas dari bangun jajar genjang adalah, yaitu bahwa luas sama dengan alasnya dikali tinggi. Alasnya adalah sisi yang bawah ini, AB, atau sisi yang panjang, P dapat kita tuliskan, dikali dengan T, tinggi. Ini dia. AD ini bukan tinggi. Kenapa? Karena sisi AD atau sisi BC ini adalah miring. Maka sisi yang miring ini tidak bisa dikatakan sebagai tinggi. Maka tingginya kita tarik garis ini dari titik D ke bawah. Nah, ini dia yang merupakan tinggi dari bangun jajar genjang. Maka rumusnya nanti AB dikali dengan garis yang di sini, garis tingginya. Oke, ini dengan keterangan. Keliling adalah K, kemudian luas adalah L, kemudian P ini adalah sisi yang panjang, L adalah sisi yang lebar, dan T adalah tinggi dari bangun jajar genjang. Bangun yang keempat yaitu belah ketupat. Yang pertama untuk mencari kelilingnya sama seperti sebelumnya, bahwa seluruh sisinya kita jumlahkan, AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Atau dapat kita tuliskan menjadi 4 kali panjang sisi. Kenapa? Karena pada bangun belah ketupat seluruh sisinya panjangnya sama. Nah, 4 kali panjang sisi. Kemudian untuk mencari luasnya, yaitu diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi 2, atau dapat kita tuliskan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nih, diagonalnya adalah dari AC dan BD. Nah, ini kita kalikan kemudian dibagi 2. Itu untuk mencari luas dari bangun belah ketupat. Ini dia keterangannya. Keliling adalah K, kemudian luas adalah L, S ini adalah panjang sisi atau panjang rusuk dari bangunnya, yaitu AB, BC, CD, dan AD atau DA. Kemudian D1 adalah diagonal 1, kemudian D2 adalah panjang dari diagonal 2. Yang mana? Yang 1, yang 2 boleh saja dibolak-balik. Misalkan AC sebagai diagonal 1,
kemudian BD sebagai diagonal 2. Boleh juga BD sebagai diagonal 1, AC sebagai diagonal 2, enggak masalah. Yang berikutnya yaitu bangun layang-layang. Untuk mencari keliling dari bangun layang-layang juga sama. Seluruh panjang sisinya kita jumlahkan, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah dengan AD atau DA. Kemudian untuk mencari luasnya, bahwa luas layang-layang sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi dengan 2, sama pada bangun belah ketupat. Oke, atau dapat kita tuliskan menjadi setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dengan keterangan, keliling adalah K, kemudian luas adalah L, kemudian D1 adalah panjang diagonal 1, dan D2 adalah panjang diagonal 2. Sama seperti sebelumnya, boleh dibolak-balik. Nah, BD misalkan sebagai diagonal 1, AC sebagai diagonal 2 atau sebaliknya. Yang berikutnya adalah bangun trapesium. Oke, yang pertama untuk mencari kelilingnya adalah sama seperti sebelumnya, yaitu seluruh panjang sisinya kita jumlahkan. AB ditambah BC ditambah CD ditambah dengan DA. Kemudian untuk mencari luasnya, yaitu bahwa luas trapesium itu dapat diperoleh dari panjang AB ditambah DC, AB ditambah DC atau jumlah sisi yang sejajar dikali dengan tinggi. Oke, tinggi adalah di sini nih, dari titik D ini kita tarik garis lurus ke bawah, ini adalah garis tinggi. Tidak bisa AD atau BC ini sebagai garis tinggi, karena AD dan BC ini merupakan sisi miring, maka tidak bisa dijadikan sebagai tinggi dari bangun tersebut atau bangun trapesium. Rumusnya dapat kita tuliskan setengah dikali AB ditambah DC dikali dengan tingginya. Oke, ini keterangannya bahwa K adalah keliling, kemudian L adalah luas, kemudian AB dan CD ini sisi yang sejajar. Nih, AB dan CD sisi yang sejajar. Kemudian T adalah tinggi dari trapesiumnya. Yang berikutnya adalah contoh soal. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Ini dia ada bangun persegi panjang A, B, C, D. Kemudian diketahui panjang AB-nya adalah 12. Kemudian BC-nya adalah 8. Tentukanlah yang pertama panjang AD. Ini panjang AD-nya ini berapa? Kemudian yang kedua panjang CD. Panjang CD-nya ini berapa? Yang ketiga, pasangan diagonal yang sama panjang. Yang mana diagonal yang sama panjang? Kemudian yang keempat, keliling bangunnya, bangun persegi panjangnya. Kemudian yang kelima adalah luas bangunnya atau bangun persegi panjangnya. Oke, jawaban yang pertama yaitu panjang AD. Oke, panjang AD ini AD. Maka kita lihat sisi yang berhadapan akan sama panjang. Maka AD ini berhadapan dengan siapa? Dengan BC. Nah, maka AD dan BC ini sama panjang. BC sudah diketahui 8, maka panjang AD berapa? Juga sama 8. Yang kedua panjang CD. Nih, dari C ke D. Nah, panjang sisi CD ini sama panjang dengan sisi yang mana? Oke, kita lihat sisi yang berhadapan dengan sisi CD yaitu sisi AB. Nah, maka panjang CD ini akan sama panjangnya dengan AB. Maka berapa panjangnya? Yaitu sama AB-nya 12, maka CD-nya juga 12. Yang ketiga, pasangan diagonal yang sama panjang. Oke, dibangun persegi panjang ini memiliki dua diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Yang keduanya merupakan diagonal yang sama panjang. Maka pasangan diagonal yang sama panjang yaitu AC dan BD. Yang keempat, keliling persegi panjang. Oke, keliling persegi panjang yaitu kita jumlahkan seluruh
panjang sisinya atau seluruh sisinya kita jumlahkan, itulah kelilingnya. Oke, panjangnya adalah AB 12, kemudian BC 8, kemudian CD-nya 12, kemudian AD-nya adalah 8. Oke, kita jumlahkan 12 ditambah 8 ditambah 12 ditambah lagi dengan 8. Oke, hasilnya adalah 40 cm. Ini keliling. Berarti satuannya dalam cm atau meter. Oke. Kemudian yang kelima adalah luas dari bangun persegi panjang. Luas dari bangun persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Sisi yang panjang dikali sisi yang lebar. Sisi yang panjang 12, sisi yang lebar 8 dikalikan. 12 dikali 8. Hasilnya yaitu 96 cm persegi. Satuan luas dalam persegi. Oke, atau kuadrat ini namanya persegi. Contoh yang berikutnya. Perhatikan gambar trapesium berikut. Oke, ini ada bangun trapesium. Ini diketahui nih, ada trapesium PQRS. Kemudian di sini ada sisi tingginya diketahui dari P ke T ini adalah 4 cm. Kemudian sudut S-nya di sini 48 derajat. Sudut Q-nya 132 derajat. Diketahui nih panjang dari P ke S-nya 5, P ke Q-nya 12, kemudian S ke T atau U ke R-nya adalah 3 cm. Tentukan yang pertama adalah jumlah sudut P, Q, RS. Oke, maka sudut P di sini, Q, RS ini jumlahkan berapa? Kemudian yang kedua, jumlah dua sisi yang sejajar. Jumlah dari dua sisi yang sejajar. Yang ketiga, keliling dari bangun trapesium. Dan yang keempat, luas dari bangun trapesium. Jawaban yang pertama, perhatikan. Di sini sudah diketahui sudut S dan sudut Q. Oke. Di bangun trapesium ini ada dua pasang sisi yang sama, dua pasang sudut yang sama besar, yaitu perhatikan sudut S di sini akan sama besar dengan sudut R. Kemudian sudut Q di sini akan sama besar dengan sudut P. Nah, maka secara nggak langsung semua sudutnya sudah diketahui. R-nya adalah 48 karena sama dengan S. Kemudian P-nya adalah 132 karena sama dengan sudut Q. Maka tinggal kita jumlahkan. Sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R ditambah sudut S. 132 ditambah 132. Nih sudut P ditambah sudut Q ditambah 48 ditambah 48. Sudut R dan sudut S. Maka jumlahnya adalah 360 derajat. Ini berlaku untuk semua persegi atau bangun segi 4. Nah, jadi bangun segi 4 itu ada 4 sudut. Dan ketika seluruh sudutnya itu atau keempat sudutnya itu dijumlahkan, maka jumlahnya pasti 360 derajat. Yang kedua, jumlah dua sisi yang sejajar. Oke, yang pertama kita harus mengetahui dulu sisi yang sejajar yang mana. Sisi yang sejajar yaitu sisi PQ dan sisi RS. Nah, ini dia. PQ sudah diketahui 12, kemudian RS-nya berapa? Belum diketahui. Kita harus mengetahui dulu atau mencari dulu panjang dari R ke S ini berapa. Oke, dari R ke S nih sudah diketahui S ke T-nya 3, kemudian R ke U-nya adalah 3. Maka dari U ke T ini berapa panjangnya? Kita lihat, di sini ada dua garis yang membentuk nih, sehingga di sini panjangnya sama. PQ ini akan sama dengan TU. Maka di sini pasti panjangnya adalah 12 cm. Maka tinggal kita jumlahkan panjang dari R ke S. Oke, PQ sudah diketahui 12. Kemudian SR itu adalah ST ditambah TU ditambah U ke R. ST-nya adalah 3, kemudian T ke U-nya ini karena sama nih. Maka panjangnya juga 12 ditambah dengan UR-nya 3. Maka SR-nya kita peroleh 18 cm. Oke, sehingga dua sisi yang sejajar tadi kita jumlahkan.
yaitu PQ ditambah SR. PQ-nya adalah 12 dan SR-nya adalah 18. Maka jumlahnya adalah 30 cm. Yang ketiga, keliling dari trapesium. Keliling dari bangun trapesium, kita jumlahkan seluruh panjang sisinya. Panjang sisinya mana? Ini dia. PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP atau PS. Kita masukkan, PQ-nya adalah 12. Kemudian QR, perhatikan QR di sini nih sama dengan PS di sini. PS diketahui 5, maka dari Q ke R-nya juga sama 5. 12 ditambah 5 ditambah 18 RS-nya, kemudian ditambah 5 PS. Maka kelilingnya adalah 40 cm. Yang keempat, luas dari bangun trapesium. Maka luas dari bangun trapesium dapat kita peroleh dari jumlah sisi yang sejajar, PQ ditambah SR dikali dengan tingginya dibagi dengan 2. Kita masukkan, PQ-nya 12 ditambah SR-nya 18 dikali dengan tinggi trapesium. Tinggi trapesium ini PT atau QU, ini adalah tinggi dari trapesiumnya. Ingat bahwa SP atau QR tidak bisa menjadi garis tinggi. Oke, dibagi dengan 2. 12 ditambah 18 yaitu 30 dikali dengan 4 dibagi dengan 2. Oke, 30 nya bisa langsung dibagi dengan 2, dapatnya adalah 15 dikali dengan 4. 15 dikali 4 yaitu 60 cm persegi. Oke, atau kuadrat, ini satuan luas. Diingat jangan sampai salah atau tidak dituliskan. Contoh yang berikutnya, perhatikan gambar persegi panjang berikut. Oh sorry, bangunnya bukan persegi panjang ya, bangunnya adalah belah ketupat. Nah, sorry, ini bukan persegi panjang tetapi belah ketupat. Oke, perhatikan, ini dia, ini ada belah ketupat A, B, C, D. Kemudian ada diagonal AC dan diagonal BD. Jika AD, ini A ke D ini panjang sisinya adalah 2X ditambah 4. Kemudian B ke C, ini di sini, ini adalah X plus 7. Dan sudut BCD adalah 60. Sudut, perhatikan, sudut BCD, maka letaknya di C, ini besarnya adalah 60 derajat. Maka tentukan yang pertama, nilai X-nya berapa. Kemudian yang kedua, panjang sisi AD. Panjang sisi AD-nya berapa. Kemudian yang ketiga, besar sudut BAD. BAD berarti di sini, ini berhadapan dengan sudut BCD. Kemudian yang keempat, keliling dari bangun belah ketupatnya. Kemudian yang kelima, luas bangun dari belah ketupatnya. Oke, jawaban yang pertama adalah nilai dari X. Oke, perhatikan, tadi ada sisi AD dan sisi BC yang diketahui. Perhatikan dalam bangun belah ketupat bahwa seluruh panjang sisinya ini sama panjang. Berarti dapat kita tuliskan bahwa panjang AD ini juga sama dengan panjang sisi BC. Kita masukkan, panjang AD-nya adalah 2X plus 4, ini diketahui dari soalnya. Kemudian panjang sisi BC-nya adalah X plus 7 atau X ditambah 7 di sini. Oke, maka kita kelompokkan suku yang sama atau sejenis. 2X tetap di sini. Kemudian X yang ada di sini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri di sini sehingga berubah nilainya. Di sini X-nya adalah positif, maka berpindah nih menjadi negatif. Kemudian sama dengan 7 tetap, nih nilainya positif. Kemudian 4 di sini nilainya positif, berpindah ke ruas sebelah kanan menjadi negatif. Sehingga 2X dikurang X sama dengan 7 dikurang 4. 2X dikurang X yaitu X. Kemudian 7 dikurang 4 adalah 3. Maka nilai X-nya kita dapatkan adalah 3. Nah, maka nih nilai X-nya adalah 3. Kemudian yang kedua, panjang dari sisi AD. Sisi AD tadi adalah 2X ditambah
4 ini ya, bukan 5 ya. Ini salah ketik. 2x ditambah dengan 4. Oke, sehingga 2 dikali x, x-nya adalah 3, maka kita ganti dengan 3. 2 dikali 3 ditambah dengan 4. 2 dikali 3 adalah 6 ditambah 4, yaitu 10 cm. Panjang dari AD-nya 10 cm. Maka berapa panjang sisi yang lainnya? Sama juga, 10 cm untuk seluruh panjang sisi dari belah ketupatnya. Yang ketiga yaitu besar sudut BAD. BAD, maka sudutnya di A. Ini berapa? Oke, perhatikan. Karena sudut BAD ini berhadapan dengan sudut BCD yang diketahui 60 derajat, maka besarnya sama. Nah, sudut BCD diketahui 60 derajat, maka besar BAD-nya juga adalah 60 derajat. Yang keempat, keliling bangunnya. Oke, keliling dari bangun. Maka seluruh sisinya kita jumlahkan, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah dengan AD atau DA. Oke, panjang sisinya tadi adalah 10 cm. Maka 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya adalah 40 cm untuk kelilingnya. Kemudian untuk luasnya. Luas dari bangun belah ketupat, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi dengan 2. Oke, perhatikan. Oke, diagonal 1 adalah 16. Kita lihat, maka diagonal satunya adalah B ke D. Ini perhatikan, ini ada 8 nih di sini. Kemudian dari sini dari titik O ke D adalah 8 juga. Maka 8 ditambah 8 16, diagonal 1. Kemudian dikali dengan diagonal 2. Ini dari C ke O adalah 6, dari O ke A adalah 6. Maka 6 ditambah 6 12, diagonal 2. 16 ditambah 12 dibagi dengan 2. Oke, 16 dibagi dengan 2-nya adalah 8. 8 dikali 12. Hasilnya adalah 96 cm persegi satuan luas. Ingat, satuan luas dalam persegi. Contoh yang berikutnya. Perhatikan gambar persegi ABC dan KLMN. Ini dia gambarnya, ada 2 persegi dan persegi panjang. Persegi ABCD dan persegi panjang KLMN. Oke. Jika luas daerah yang diarsir ini adalah 20 cm persegi, nih, daerah yang diarsir di sini. Nih, diketahui jika ini luasnya adalah 20 cm persegi, maka tentukan luas daerah yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir yang mana? Nih, dari bangun persegi ada yang tidak diarsir, dari bangun persegi panjangnya juga ada bangun yang tidak terarsir. Ini besarnya berapa? Oke. Penyelesaiannya yang pertama, bahwa kita akan mencari luas dari kedua bangun tersebut. Ada bangun persegi dan bangun persegi panjang. Kita akan mencari terlebih dahulu luasnya. Yang pertama untuk luas persegi. Ini ABCD ya perseginya. Yaitu sisi dikali sisi. 10 dikali 10. Ini diketahui. Panjang CD-nya atau panjang sisinya adalah 10 cm. Maka 10 dikali 10 yaitu 100 cm persegi. Ini untuk bangun perseginya. Kemudian yang kedua untuk bangun persegi panjang, luasnya berapa? Luas persegi panjang yaitu P dikali dengan L, atau sisi yang panjang dikali sisi yang lebarnya. Sisi yang panjang itu diketahui nih, K ke L yaitu 12, kemudian sisi lebarnya adalah L ke M, 5. Maka 12 dikali 5 yaitu 60 cm persegi. Nah, sudah diketahui nih luas kedua bangunnya. Maka untuk mencari luas yang tidak terarsir, bagaimana? Maka luas persegi ditambah luas persegi panjang ini dijumlahkan, kemudian dikurang dengan luas yang terarsir tadi, yaitu 20 cm persegi. Oke, kita jumlahkan. Luas perseginya 100 ditambah 60 dikurang dengan 20 luas yang terarsir. Oke, yaitu kita dapatkan 100 ditambah 60 adalah 160 dikurang 20 yaitu 140 cm persegi. Maka luas daerah atau luas yang tidak terarsir ini dari bangun persegi dan persegi panjang adalah 140 cm persegi.
Baik, itulah tadi materi di bagian yang pertama mengenai segi 4. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan Pak Guru akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.